محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله رب العالمين، اتقوا الله واعبدوه حتى يأتيكم اليقين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dijadikannya kita orang yang beriman kepada Allah, dijadikannya kita orang Islam, diberikannya kita iman oleh Allah, iman kepada Allah. Ini merupakan anugerah yang sangat besar, karena tidak semua manusia diberi iman oleh Allah. Tidak. Kalau materi benda-benda dunia, hadirin, semua manusia diberi oleh Allah. Orang yang disukai Allah, tidak disukai Allah, Allah kasih. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Tetapi Allah hanya memberi iman kepada orang yang hanya dicintai, disenangi oleh Allah. Hadirin, iman anugerah yang besar. Untuk itu hadirin, perlu kita syukuri nikmat yang besar ini. Bagaimana mensyukuri nikmat iman hadirin? Kita taati hukum Allah, kita laksanakan perintah Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, salawat dan salam kita sajikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas risaunya, pikirnya, perjuangannya, tangisannya dalam doa-doanya, tetesan keringatnya, tetesan darahnya dalam perjuangannya, hadirin, sehingga kita mendapatkan hidayah menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian hadirin, mudah-mudahan kelak di hari yang sangat menakutkan, di hari kiamat nanti, akhirat nanti, hadirin, Nabi mengenali kita, dilihat oleh Nabi, mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin, khatib berwasiat, terutama berwasiat untuk dirinya sendiri juga kepada jamaah semuanya, hadirin, agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, keadaan senang, tidak senang, sehat, sakit, keadaan lapang, sempit, di mana saja, sendirian, saat keramaian, hadirin, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah, beriman, takwa kepada Allah, hadirin. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi beruntungnya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib mengangkat tema pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
Dalam menjalani kehidupan ini, kita manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa, salah dan dosa. Kadang-kadang kita sadari atau kita tidak sadari. Kita sengaja atau tidak sengaja, hadirin. Karena Nabi sudah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas, beliau menyampaikan dari Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap anak cucu Adam, Nabi Adam maksudnya, manusia maksudnya, hadirin, adalah punya salah, punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sejak kita balik sampai saat ini, paling tidak kita bisa mengingat-ingat sebanyak mana perintah-perintah Allah yang telah kita kerjakan, sebanyak mana perintah Allah yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, sebanyak mana perintah Allah yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dan sebanyak mana larangan-larangan Allah yang kita kerjakan, hadirin. Bahkan saking banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang kita buat, kita lupa, hadirin. Dan ini semuanya tercatat, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa inilah, hadirin, apabila kita tidak cepat-cepat bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kesalahan kita, inilah yang akan menjadi sumber masalah dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, masalah di dunia sampai masalah di akhirat. Tidak ada keberkahan. Orang yang meninggalkan salat tidak berkah hidupnya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Ini semua sebenarnya dari dosa, hadirin. Bahkan akibat dari dosa, hadirin, menjelang kematiannya pun mengalami kesulitan, mengalami penderitaan yang luar biasa dari sebab dosa. Begitu juga ketika kematiannya, dari asbab banyaknya dosa maka terancam bisa jadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah itu, hadirin, mati yang tidak membawa iman, karena banyaknya dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fil qalbi nuqtah. Seorang hamba apabila buat satu dosa, maka melekat satu titik hitam di hatinya. Buat dosa lagi, titik hitam lagi di hatinya. Buat dosa lagi, begitu sehingga hatinya menjadi hitam. Padahal Nabi SAW, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun saudaramu yang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Maka hati yang hitam, hadirin, maka susah untuk bisa mengucapkan kalimat dari dosa. Bahkan ketika masuk dalam kubur pun demikian, akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesulitan, hadirin. Tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur yang diutus oleh Allah. Nabi menginformasikan orang diazab di dalam kubur karena dosa-dosanya. Dosa meninggalkan sholat. Bahkan ada yang kelihatannya dosa kecil, kelihatannya. Bahkan ada yang menganggap tidak dosa. Buang air kecil, buang air kecil, air kencing, hadirin. Cebok tidak beres atau tidak cebok. Ini pun diinformasikan oleh baginda Nabi SAW, mendapatkan azab di dalam kubur karena dosa. Begitu juga di hari mahsyar, ketika hari kiamat dikumpulkan semua manusia hadirin. Dalam sebuah hadis disebutkan, tuduna syamsu yaumal qiyamati min al-haqiqat tatakuna minhu kamiqdari milin. Saat itu matahari diredahkan oleh Allah 1 mil jaraknya. Fayaqulun nasu ala qadri a'malihim fil ardh, maka manusia sangat menderita saat itu. Kepanasan, bagaimana yang begini jaraknya jauh, panas sekali, hadirin. 1 mil tersiksa manusia. Sehingga saking panasnya keringat banyak sekali. Faminhum mayyakunu ila ka'bah, ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Waminhum mayyakunu ila rukbatayhi, ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Waminhum mayyakunu ila haqwi, ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semakin banyak dosa, semakin banyak keringat. Dan seterusnya, hadirin, aspek dari dosa-dosa. Maka itu hadirin yang Allah, Allah sayang kepada hambanya yang beriman.
Allahu waliyul mu'minin. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah tak ingin hamba-hambanya yang beriman pulang kembali kepada Allah dengan membawa dosa. Maka di antaranya Allah kasih masalah-masalah di dunia. Masalah kesulitan-kesulitan. Ini pun demi kebaikan orang yang beriman. Supaya kembali kepada Allah tidak membawa dosa. Dikasih penderitaan-penderitaan, hadirin, masalah-masalah. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza aradallahu bi'adil khair ajjalahu uqubata fid dunya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah segerakan asbab dari dosa-dosanya di dunia ini. Wa idza arada bi'adil syarr, ketika Allah menghendaki keburukan terhadap hambanya, hadirin, amsaka alaihi bidzambih, maka Allah tahan akibat dari dosa-dosanya, wafiyahu yaumil qiyamah, maka Allah sempurnakan azabnya nanti di hari kiamat. Hadirin yang demikian taala, saking sayangnya Allah, hadirin, Allah perintahkan kita untuk segera bertobat kepada Allah. Dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di potongan ayat 30 atau 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah segera, hei orang-orang yang beriman, agar hidup kita diperbaiki oleh Allah, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ini solusi, hadirin, supaya kehidupan kita diperbaiki, diberikan kebahagiaan oleh Allah, ketenangan. Segera bertobat. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'ala lahu min dzikrin makhraja. Barang siapa yang suka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah akan bantu dari segala permasalahannya. Kesulitan-kesulitannya dibantu oleh Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, salat taubat, hadirin. Wa min kulli hammin faraja, Allah berikan kegembiraan, kesenangan pada saat-saat yang seharusnya menyedihkan. Pada saat yang susah Allah berikan, Allah kuasa memberikan kebahagiaan pada asbab-asbab yang menyedihkan. Allah kuasa memberikan kebahagiaan kepada asbab-asbab yang mematikan, hadirin. Sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam kobaran api. Matikan Nabi Ibrahim? Tidak, Allah bahagiakan Nabi Ibrahim di dalam asbab yang mematikan. Allah kuasa seperti itu. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya Mursalin, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni apabila punya dosa. Yang lalu dan yang akan datang diampuni Allah taala. Maksum, tidak punya dosa, hadirin. Selalu istighfar, bertobat kepada Allah sampai 100 kali. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilahi fil yaumi mi'ata marrah. Hei manusia, bertobatlah kepada Allah. Aku, kata Nabi, bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Apalagi kita, hadirin yang dimuliakan Allah taala, yang hari-hari penuh dengan dosa, hadirin, berlimpahan dengan dosa. Mari kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah taala sebelum kita kembali kepada Allah. Hadirin, dunia ini sangat sementara sekali. Tidak lama, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, finish, selesai. Setelah kematian datang, semua akan tinggalkan. Harta yang kita kumpulkan, istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, pangkat yang tinggi, semua dikumpulkan. Yang miskin tidak membawa kemiskinan, yang kaya tidak membawa kekayaannya. Iman dan amal ini, hadirin, yang kita bawa nanti kita tanggung jawabkan itu. Iman dan amalnya akan menjadi asbab keselamatan kita di kubur, di mahsyar, yang menarik rahmat Allah sehingga kita diselamatkan dari azab Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق البشر صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أفعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.